Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panas banget teman-teman sekarang. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Surah. Aduh, panas banget teman-teman sekarang. Udah 33-an nih, 33 derajat sekarang. Buat teman-teman yang udah di Jepang, yang kerjanya di luar, jangan lupa banyak minum. Bawa ini nih, bawa kayak gini ya. Ini isinya 2 liter nih teman-teman. Jangan lupa ya, jaga kesehatannya, jangan sampai dehidrasi. Terus jangan lupa juga pakai jaket kipasnya. Kebetulan saya sekarang kerja ngecor teman-teman. Nah, kalau kerja ngecor itu sering banget kita itu, karena kan kalau kerja ngecor kan nggak ada yang harus dilakuin ya. Kerjaannya itu nggak terlalu sibuk banget. Ya kadang-kadang juga ada yang sibuk, ada yang enggak. Nah, kebetulan kemarin ada kakek-kakek tuh cerita ke saya kan. Dia menceritakan keresahan dia. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Ini bukan kakek-kakek satu orang aja ya, hampir semua kakek-kakek itu ceritanya tetap sama. Di Jepang ini kekurangan anak kecil katanya. Kebanyakan udah pada tua-tua semua. Jadi yang umur 30 ke bawah tuh cuman 30% lah, bilangnya gitu kan. Ya kita ambil rata-rata aja 30%. Nah, selebihnya itu di atas 30 semua umurnya. Akhirnya mereka resah gini. Kayaknya Jepang berapa puluh tahun ke depan kayaknya bakalan udah nggak ada. Wah, mana bisa katanya. Apa bener berapa puluh tahun ke depan bakalan hilang? Nanti mirip kayak Uni Soviet, saya bilang. Tiba-tiba menghilang, tinggal benderanya doang kan. Nah, karena emang orang Jepang kan pada malas nikah ya, pada malas nikah, pada nggak mau punya anak katanya. Kalau ini katanya ya, nikah itu nggak bisa kemana-mana katanya gitu kan. Terus kerja juga uangnya kan dikasih ke istrinya, jadi nggak ada waktu luang untuk bersenang-senang, terbatas jadinya kan. Beda kayak sendiri gitu, beda kayak nggak punya istri, nggak punya anak kan, kita masih bebas gitu mau. Apalagi kan orang Jepang kan kebiasaannya kan main judi, mabuk. Jadi kalau udah nikah kan uangnya terbatas kan, jadi diatur sama istrinya. Nah, itu akibatnya jadinya makin menurun lah anak-anak kecil di Jepang. Jadi kakek itu merasa ini cemas lah, karena kan penerusnya nggak ada. Apalagi di proyek kan memang rata-rata kakek semua teman-teman, rata-rata umurnya udah 30 ke atas lah. Nggak ada tuh, jarang yang 30 ke bawah. Yang saya tahu juga, yang kakak itu cerita juga, di proyek itu udah mulai nggak ada. Nah, jadi kalau anak mudanya udah nggak ada di proyek, kemungkinan besar kan nggak ada perputaran uang ya, nggak ada. Kalau orangnya udah nggak ada yang bekerja kan, otomatis negara juga nggak memperhasilkan ya uang kan, nggak berputar uangnya, nggak bagus, bisa jadi anjlok kayak kan. Nah, itu keresahannya yang cerita ke saya. Apalagi kan kata dia cerita kan, apalagi sekarang Jepang itu kan udah apa sih namanya, udah diperangkap gitu. Udah, bukan diperangkap namanya, apa ya, udah dikelilingin gitu sama orang-orang Amerika kan. Jadi itu juga yang membuat mereka resah. Ditambah lagi ya sama tetangga negaranya juga kan, ya mungkin katanya
Kalau Jepang masih terus-terusan seperti ini, kekurangan anak kecil ya bisa jadi hilang, bilang gitu. Terus saya bilang kan, tapi kan sekarang banyak juga orang-orang asing yang nikah sama warga Jepang kan. Oh iya, itulah ketolongnya jadinya katanya. Jadi pada punya anak, pada mau nikah gitu kan. Tapi kalau untuk orang Jepangnya jarang banget. Mereka lebih seneng pacaran tapi tinggal serumah. Jadi mereka tuh nganggep nikah sama pacaran tinggal serumah itu ya sama-sama berdua katanya gitu. Tapi kalau untuk menikah katanya nggak mau. Masih mendingan pacaran tapi satu kosan gitu, satu apartemen. Jadi sama-sama bekerja, si ceweknya bekerja, si cowoknya juga bekerja. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, keresahan orang Jepang yang cerita ke saya. Nah, terutama ini saya mikir juga di Indonesia kalau ini keresahan saya juga ya, yang dilihat-lihat juga, terutama dari segi praktis ya. Kalau di Jepang kan semuanya serba praktis gitu, dari minuman, dari makanan segala macam kan praktis ya. Nah, pada akhirnya ini saya melihat ya sisi gelapnya dari hal-hal praktis ini ya. Terutama saya juga yang masih terperangkap dari hal-hal praktis kan. Itu akhirnya kita jadi serba nggak bisa. Contoh gini, kayak masak gitulah, hal-hal mudah aja kayak masak. Karena masak itu udah banyak yang praktis, akhirnya kita jadi nggak bisa masak. Terus dari apa ya, ya segala macem lah, kayak misalkan benerin sepeda gitu ya, benerin motor. Ya memang ada sih yang udah profesional gitu ya, misalkan ada rusak kita kasih ke bengkel gitu. Tapi kan kalau yang rusaknya kecil-kecil gitu ya, yang kayaknya ini bisa dibenerin sendiri, karena ada hal-hal yang praktis jadi kita nggak bisa gitu. Itu sih yang saya lihat sih. Makanya saya melihat di Jepang ini yang umur 40 itu mirip banget kayak umur 21, 23 di Indonesia. Dari kesehariannya, dari serba nggak bisanya gitu kan. Ya itulah yang jadi kekhawatiran. Ya mudah-mudahan nggak sampai lah gitu di Indonesia. Karena yang saya tahu di Indonesia itu emang serba bisa gitu. Apapun gitu kan, dikerjain sendiri, diakalin sendiri. Misalkan ada hal-hal yang rusak, diakalin sendiri. Makanya kalau dibilang orang Indonesia itu emang serba bisa, orang Jepang pun ngakuin gitu, orang Indonesia serba bisa. Karena emang di Indonesia dilakuin semua kan. Kalau orang Jepang kan, kenapa orang Jepang itu bisa dikatakan profesional ya? Karena mereka mengerjakannya cuma satu doang. Beda kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan serba bisa, jadi bukan profesional ya akhirnya. Jadi serba bisa. Akhirnya nggak sampai level tertinggi, karena semua bisa. Kalau orang Jepang sampai level tertinggi cuma satu, tapi yang lain nggak bisa. Itu makanya di Jepang itu kalau senang sama pekerjaan ini atau senang dengan yang dilakuinnya, ya itu aja, nggak bisa diutak-utik yang lain. Beda kayak kita kan, kalau di Indonesia kan semuanya dilakuin akhirnya bisa. Nah mungkin kedepannya di Indonesia juga kan, karena sekarang udah berpola pikirnya pengen seperti itu kan, kita lebih fokus ke satu tujuan. Nah akhirnya ya kita jadi nggak, ya emang bagus sih, itu bagus, akhirnya kita jadi maju kan. Cuman saya pikir-pikir melihat kemajuan suatu negara itu, saya akhirnya jadi khawatir gitu. Banyak banget kekhawatiran yang saya lihat. Ya saya khawatir aja sih. Banyak banget hal-hal yang nggak tahu ya, saya nggak bisa ngejelasinnya. Tapi yang saya rasakan, saya lebih senang, lebih suka dengan ya dikatain maju enggak, dikatain berkembang juga enggak, maksudnya di tengah-tengah gitu. Saya melihat negara maju ini ya memang
Ya memang dia di sebuah harapan yang sangat besar banget di setiap orang juga kan, pengen negaranya maju, teratas. Tapi ada kekhawatiran, ada sisi gelapnya yang nggak bisa dijelasin. Ya mungkin teman-teman kalau punya pendapat ataupun kontra dengan saya bisa langsung di kolom komentar aja. Kita langsung goreng-goreng langsung di kolom komentar. Siapa tahu ada solusi yang bagus dengan ocehan-ocehan saya yang nggak jelas ini. Yaudah, saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Raya.